We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Gus Usman Arumi, seorang penyair. Wow, dari kecil ngomong sama ibu, ibu saya mau jadinya penyair. Luar biasa, ibunya sampai bingung, tetapi harus bermanfaat untuk orang lain katanya. Benar ya? Oke, saya mulai ya Gus Usman ya? Ya, Gus Usman bisa ceritakan sedikit tentang pendidikan Gus Usman di Kairo, Gus? Silakan. Saya hidup di lingkungan pesantren sejak kecil. Saya tidak sekolah formal. Formal saya cuma MI, Madrasah Ibtidaiyah atau setara SD. Setelah itu saya dididik oleh ayah saya sendiri di pondok pesantren Tinggalan Simbah. Jadi pondok yang saya tempati di sini itu Tinggalan Simbah. Diteruskan oleh bapak saya, kemudian saya diberangkatkan ke Pondok Kaliwungu itu tahun 2001. 10 tahun di sana, kemudian saya berangkat ke Mesir. Jadi, kalau saya lihat sekarang, itu lingkungan saya sama sekali tidak ada yang bersentuhan dengan dunia sastra. Sama sekali enggak. Kalaupun ada, itu tidak saya sadari. Belakangan saya sadari bahwa di pondok pesantren sendiri pun ternyata kurikulum pertama itu puisi yang dibaca, tapi tidak pengajaran puisi. Pelajarannya itu nahwu, tauhid, fikih, tapi itu berbentuk bait puisi. Bentuknya itu puisi, apalagi itu di pondok pesantren terutama. Yang dibaca itu syair-syair, puisi-puisi. Ada burdah, ada semput duror, ada tibai, itu semuanya puisi. Tapi karena di pesantren itu tidak ada pelajaran tentang bagaimana cara menulis puisi atau bagaimana cara menulis sastra, makanya sampai pada satu titik saya tidak menyadari kalau yang saya baca itu adalah puisi. Nah, saya akan bercerita. Putus ya teman-temannya. Belajar menekuni puisi. Tepatnya tahun 2006, waktu itu masih di Kaliwungu. Pondok pesantren Al-Fatih, asuhan Kiai Dimyati Rais. Di pondok pesantren itu kan tidak ada tidak boleh keluar. Jadi tidak boleh keluar itu cuma hari Jumat, itu pun cuma dibuat sholat Jumatan. Jadi sangat singkat waktunya, 3 jam. Makanya saya itu sebagai santri karena bosen di pondok, akhirnya saya itu keluar pondok duluan untuk jalan-jalan, dan jalan-jalan saya tersebut ternyata itu berlabuh di toko buku. Ya, itu saya gunakan untuk mencari buku di toko buku Al-Barokah waktu itu. Saya tidak pernah beli, tapi saya cuma nunut baca. Jadi waktu itu saya
baru senang sekali membaca biografi para kiai. Saya merasa bahwa dengan membaca biografi kiai, saya rihlah rohanian, jadi tamasya rohani dengan menyusuri jejak para kiai melalui biografi tersebut. Nah, pada suatu ketika karena buku biografi kiai yang ada di toko buku itu sudah habis dan ada satu buku biografi yang karena masih segelan, itu saya berniat untuk mencuri waktu itu. Benar-benar berniat ingin mencuri karena hausnya, jadi haus akan bacaan. Nah, karena apa itu segelan tersebut, akhirnya saya memasukkan buku biografi Kiai. Waktu itu judulnya Ajengan Cipasung, Kiai Ilyas Ruqyat dari Cipasung, Tasikmalaya. Itu saya masukkan ke dalam buku, ke dalam kaos untuk saya bawa pulang ke pondok. Setelah seminggu Ajengan Cipasung itu, ternyata di halaman terakhir dari buku biografi Ajengan Cipasung ada puisi judulnya Cipasung. Awalnya itu di lengkung alis matamu, sawah-sawah menguning, dan seterusnya. Saya membaca puisi yang ada dalam buku biografi tersebut begitu tersentuh. Ada sesuatu yang tidak saya pahami, tapi tergetar dalam hati saya. Karena baca puisi Ajengan Cipasung dalam biografi itulah, kemudian saya berniat untuk membayar nominal buku yang ada di situ. Berani langsung bayar ke penjualnya enggak, tapi uangnya itu saya titipkan ke orang. Saya titipkan. Nah, itulah pertama kali saya tersentuh dengan puisi. Ternyata belakangan hari puisi tersebut milik Acep Jamjamnu. Itu salah seorang sastrawan Indonesia yang membuka cakrawala kesastraan bagi diri saya. Di kemudian hari tahun 2017 ketika saya menerbitkan Kasmaran, saya meminta Acep Jamjamnur untuk menulis epilog dalam buku Kasmaran. Yang cover lukisan untuk saya buat sampul buku Kasmaran itu jadi berjarak sekitar 11 tahun sejak kali pertama aku membaca puisi Acep dan saya itu begitu tersentuh dengan puisinya. 11 tahun kemudian saya itu bersyukur karena diberikan kesempatan untuk lebih dekat mengenal dengan Acep. Mungkin di sebagian orang melihat kalau perjalanan saya itu zigzag, sangat zigzag. Karena saya memulai dunia puisi atau dunia sastra itu tidak berangkat dari kurikulum, tapi berangkat dari sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang awalnya mungkin itu dianggap dosa karena mencuri buku biografi tersebut. Gara-gara ada puisinya, kemudian itu saya tersentuh itu. Itu mungkin sebagai awalan. Siap. Oke. Gus Usman menulis, masihkah puisi harus ditulis bila pagi tersusun berdasarkan kopi, udut, bakwan, banyu kendil ya? Masihkah puisi harus ditulis? Gus, silakan. Ya. Ini kedengeran nggak suaranya? Kedengaran tapi masih menggema. Oh. Oke, nggak apa-apa, ayo terusin aja. Iya, karena saya menulis puisi itu kan bukan tujuan, tapi senang mencapai tujuan. Jadi tujuan saya menulis puisi itu ya seperti saya ketika kecil itu bermain layang-layang. Saya bermain layang-layang tidak tahu kenapa bisa sebahagia itu padahal cuma menerbangkan layang-layang. Itu sebagaimana saya bermain dengan kata-kata. Itu saya pahami seperti itu. Maka ketika saya sudah menerima kebahagiaan dalam bentuk lain selain menulis puisi,
apakah puisi itu masih harus ditulis? Masalahnya itu saya menulis puisi itu untuk kebahagiaan saya sendiri terutama. Adapun ada efek di luar kebahagiaan, tentu saya tidak bisa kontrol. Tapi emang tujuan saya selama ini itu untuk kebahagiaan saya sendiri. Untuk hal-hal lain-lain itu di luar kehendak saya. Makanya saya agak heran ketika kemudian hari setelah Kasmaran itu terbit, ada saya hitung 19 mahasiswa yang menjadikan Kasmaran sebagai bahan skripsi. Jadi itu juga saya bingung. Itu di Google ada banyak sekali apa itu yang diposting oleh universitas-universitas tentang mahasiswanya, tentang apa itu yang menjadikan Kasmaran sebagai bahan skripsi. Masalah di luar diri saya. Makanya kalau kemudian saya sudah mendapatkan kebahagiaan lain, entah itu ngobrol dengan teman atau kebahagiaan di luar aktivitas saya menulis puisi, saya bertanya-tanya, apakah puisi itu masih diperlukan di muka bumi? Masih nggak, Gus? Untuk Anda masih nggak? Untuk saat ini masih, karena saya belum menemukan cara lain. Pendeknya saya belum menemukan cara lain selain menulis puisi untuk masuk ke dalam diri saya sendiri. Makanya tidak setiap hal ditulis dengan puisi. Tidak setiap sesuatu harus ditulis dengan puisi. Tapi kalau ada sesuatu yang harus ditulis dengan puisi, artinya itu sesuatu yang sangat penting. Jadi karena tidak setiap hal ditulis dengan puisi, maka setiap hal tersebut bisa saja ditulis sebagai esai, bisa saja ditulis sebagai novel, bisa saja ditulis sebagai cerpen. Pada akhirnya nanti novel dengan 300 halaman, kalau diperas kata-katanya, diperas komponen katanya, pada akhirnya akan menjadi puisi juga. Itu kan novel, cerpen, dan lain-lain yang dari puisi. Ya. Saya mengerti. Di introduction Mata Waktu, Gus Usman menulis bahwa mata menjadi komponen penting. Bagaimana Gus Usman mengartikan mata untuk seorang penyair, Gus? Silakan, Gus. Jadi saya mau cerita sedikit. Mata Waktu ini adalah buku belum terbit sebenarnya. Jadi buku baru saya susun. Itu terdiri dari sejumlah puisi yang saya tulis sebelum tahun 2012. Ya sekitar 9 tahun yang ketika saya masih di pondok. Itu di luar buku Kasmaran dan Asmara Loka, buku terbaru saya. Itu di luar buku Mantra Asmara juga. Jadi ketika habis menikah kemarin itu saya mikir, kenapa tidak diterbitkan saja sebagai bagian dari kerja dokumentasi saya. Masalahnya saya sangat lemah terhadap dokumentasi. Makanya kemudian saya berpikir ini akan saya terbitkan dengan catatan akan saya edit, akan saya ubah sedikit-sedikit demi memenuhi persyaratan PID mungkin, atau logika kebahasaan itu saya. Nah, terkait dengan mata waktu sendiri, mata bagi saya itu bukan cuma mata kepala, tapi kalau dalam istilah pesantren itu ada basiroh. Basiroh itu adalah mata batin. Mata batin itu tidak sama dengan nurani, tidak sama dengan naluri, tapi mata batin itu seperti mata dalam kepala tapi bisa melihat. Itu kalau dalam istilah tasawuf al-basiroh mata hati, mata batin yang bisa melihat sesuatu yang tidak kasat oleh mata kepala. Jadi makanya seperti apa itu saya langit itu sebenarnya tidak berwarna biru. Langit baru berwarna biru ketika kita pandang dengan mata kepala. Jadi sebenarnya langit itu tidak berwarna. Tidak berwarna. Karena definisi langit sendiri, beberapa ulama yang saya pelajari, itu 1 senti di atas bumi itu sudah langit. Jadi 1 senti di atas bumi itu sudah langit. Jadi yang tidak tanah adalah langit, yang tidak bumi adalah langit.
Jadi dengan pemahaman seperti itu maka saya memahami bahwa langit itu sebenarnya tidak berwarna, baru berwarna biru, baru berwarna kelabu ketika kita itu memandangnya dengan mata kepala. Bagi saya itu batin. Jadi mata batin itu harus didukung dengan pengetahuan, bukan cuma melihat hal yang gaib seperti jin dan setan, bukan itu. Maksudnya bukan itu, tapi melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Begitu mungkin. Oke. Nah, Gus, Anda menulis teruslah bicara cinta agar termasuk golongan manusia jangka panjang. Jangan biarkan kebencian mengincar posisi di hati kita. Mencintailah dengan tujuan agar kamu semakin tak punya waktu membenci. Nah, selain berbicara dan menulis tentang cinta, cara apa yang bisa kita praktekkan dalam mendalami cinta, Gus? Kesalahan pertama kita adalah mendefinisikan cinta cuma sebagai lawan jenis. Itu selalu saya tekankan di mana-mana bahwa cinta itu tidak sekedar lawan jenis. Kalau lawan jenis itu definisi dalam KBBI itu asmara, itu lawan jenis. Pada faktanya kita cinta terhadap diri sendiri. Cinta terhadap sendiri itu buktinya adalah ketika ada orang mengejek kita, kita itu jengkel. Kita itu mempertahankan diri kita. Artinya kita itu mencintai diri kita agar tidak dijelek-jelekkan oleh orang lain. Itu salah satu cinta juga, bagian dari cinta juga. Kemudian kita mencintai HP dengan fakta bahwa kalau baterai dari HP tersebut mau habis, kita itu refleks ngecas. Itu bagian dari cinta juga, bagian dari sesuatu yang kita sebut cinta. Makanya saya selalu menekankan perlawanan penting untuk membasmi hoax, membasmi apa itu, minimal meminimalisir. Jatuh cinta tidak selalu harus dengan lawan jenis. Kalaupun harus dengan lawan jenis, minimal kita itu teruslah mencintai. Makanya belum kita itu sudah pesimis akan ditolak. Belum kita sudah pesimis, jangan-jangan dia itu nanti kalau saya tembak tidak menerima aku. Itu bukan cinta, tapi itu apa itu namanya kalkulasi. Itu namanya apa itu kalkulasi, masalahnya timbal balik. Nah, yang saya sebut cinta adalah give and give, memberi dan memberi. Makanya kita sebenarnya itu tidak peduli. Dengan kita tidak peduli, artinya kita itu tidak memperhatikan sesuatu yang kita cintai. Kalau kita benci, kita itu masih saja mengarahkan perhatian kita terhadap sesuatu yang kita benci tersebut. Dan apa itu belajar mencintai, teorinya bagaimana ya mencintai? Teorinya seperti saya itu suka nulis puisi, itu kan berdasarkan cinta juga. Cinta terhadap bahasa, cinta terhadap kata. Mediumnya lain-lain. Ada yang mediumnya itu perjuangan, itu kehidupan seperti Sapa Joko Bramono. Ada yang medannya itu satiris seperti Joko Pinurbo. Itu beda-beda medan, tapi selalu harus dilandasi dengan cinta, yaitu cinta bahasa. Makanya apa itu sangat mustahil sekali seseorang yang baru belajar menulis tanpa memiliki cinta terhadap bahasa, tanpa disertai dengan cinta dengan kata. Masalahnya itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seorang penulis. Ngotak-ngatik kata. Bahkan saya itu Pak, dalam komputer ini mungkin saya itu manja dalam hal menulis. Saya itu bisa menulis kalau ada internet. Kalau nggak ada internet, saya kesusahan. Masalahnya apa? Harus ada internet itu saya harus membuka sinonim kata. Jadi www.sinonimkata.com itu. Jadi perbandingan kata, kemudian apa persamaan kata, makanya di offline kan nggak ada.
kamus yang mengakomodasi soal itu juga belum ada. Makanya itu saya harus perlahan untuk mencari istilah lain. Makanya kita itu akan terlalu monoton bila harus mengandalkan perbendaharaan kata yang hasil dari bacaan kita itu belumlah cukup bagi saya. Makanya saya harus memperkaya perbendaharaan kata melalui sinonim kata itu. Itu sambil menulis, itu memperkaya perbendaharaan kata itu sambil menulis. Itu kan wujud kecintaan kita terhadap bahasa juga. Masalahnya puisi adalah sesuatu yang paling murni untuk menjaga kebahasaan kita. Bahasa sehari-hari kita itu kadang-kadang sudah melenceng dari bahasa apa itu KBBI yang sudah dikanonkan. Makanya itu puisi itu menjadi media yang mungkin paling ideal untuk menjaga bahasa Indonesia. Gitu, Pak. Oke. Tapi kan tidak semua penulis puisi memakai sinonim dan memakai kamus. Ya. Kan ada yang ngasal, Gus. Ya, ada yang salah. Cuman saya itu tidak bisa seperti orang lain. Jadi memang karakternya sendiri-sendiri. Dan saya sudah sejak lama itu ketergantungan dengan itu. Jadi mau lepas dari itu belum bisa. Mungkin orang lain itu lebih mahir karena itu daya ingatnya itu begitu kuat. Perbendaharaan kata jadi itu langsung. Wah, ini lawan katanya ini lawan katanya ini, jadi bisa tidak. Saya itu daya ingat saya lemah. Makanya saya butuh bantuan. Ya. Nah, selain bahasa Indonesia, bahasa apa lagi yang Gus Usman pakai untuk menulis puisi, Gus? Bahasa Arab. Tahun Oke. 2016 saya menerjemahkan puisinya Sapardi Djoko Damono ke dalam bahasa Arab. Waktu itu ulang tahunnya Sapardi, jadi permintaan Sapardi sendiri untuk saya terjemahkan. Waktu itu 76, usia beliau waktu itu tahun 2016 kan. 76 saya di-email oleh beliau untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dan itulah puisi dari penyair Indonesia satu-satunya yang diterbitkan di Mesir atau dalam bahasa Arab, puisi khusus. Jadi sambil menerjemahkan itu saya juga mencoba untuk belajar menulis puisi dengan menggunakan bahasa Arab. Wow. Dan itu satu-satunya penyair. Yang saya tahu. Wow. Gus Usman sering menuliskan cinta dalam puisi-puisi hingga perjalanan 30 tahun. Menemukan cinta yang bukan kata-kata saja, Gus Usman. Beda nggak, Gus? Apakah cinta itu masih seideal yang dalam imajinasi, yang tertumpah dalam kata-kata? Saya kira nggak ada yang ideal di muka bumi. Nggak ada yang ideal, oke. Silakan. Nggak ada yang benar-benar ideal di muka bumi. Puisi paling bagus adalah puisi yang hanya di dalam kepala kita. Jadi begitu puisi itu kita tulis, rasa-rasanya itu selalu ada yang kurang. Buku itu perasaan kita harus mau merevisi lagi, padahal udah terbit. Itu setiap buku terbit itu begitu perasaan saya. Jadi nggak ada yang ideal. Wah, kok puisi ini masuk sini sih? Seharusnya ini nggak begini tapi begini. Itu setelah terbit. Makanya saya merasa nggak perlu mengoleksi buku saya sendiri ketika sudah terbit. Ini masalahnya akan kecewa. Selalu akan kecewa kalau mengoleksi buku sendiri. Masalahnya itu ya selalu merasa kurang, selalu merasa kurang sempurna. Tapi justru dengan ketidaksempurnaan itulah letak kesempurnaan manusia. Masalahnya kalau sempurna itu cuma jadi wujud kesempurnaan manusia itu ya nggak sempurna itu. Ya gara-gara gak sempurna itulah akhirnya aku bisa sempurna. Oke. Sebelum menikah,
waktu menulis puisi juga tidak ada yang puisi yang ideal, yang tidak mau diganti gitu. Nggak ada, Gus Usman. Itu selalu begitu, Pak. Selalu begitu. Iya, sebelum menikah itu saya sudah menerbitkan 5 buku. 5 buku. Itu 4 buku puisi. Jadi 4 buku puisi itu setiap terbit selalu merasa ada yang kurang ideal, ada yang kurang ada yang kurang pas dalam tatanan bahasa yang saya tulis. Itu selalu merasa begitu. Makanya nggak ada bedanya antara sebelum menikah atau sudah menikah, itu tidak menjadi tolak ukurnya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, katanya Mas Syaifuddin, Anda sebagai inspirasi untuk menulis, katanya Gus Usman. Ini Mas Syaifuddin di lingkarannya Gus Irwan. Silakan. Gus Usman, pangapunten niki kula angsala manah. Salam saking Gus Jomblo Organik. Ngapunten, Gus. Nah, Gus Usman dalam membuat atau berkarya dalam membuat puisi, apakah ada masterpiece, Gus Usman? Maksudnya yang the best of the best gitu. Silakan. Biasanya puisi yang paling baik, yang saya merasa paling baik adalah puisi yang seketika jadi. Jadi tidak perlu diedit, tidak perlu direvisi. Itu biasanya begitu. Saya merasa begitu. Seperti contoh puisi Gandrung. Ombak adalah puisi yang ditulis laut pada pantai. Hujan adalah puisi yang ditulis langit pada tanah. Napas adalah puisi yang ditulis udara pada kehidupan. Dan kau adalah puisi yang ditulis Tuhan pada dirimu. Itu sekali jadi tidak ada, sampai sekarang nggak ada edit, nggak ada revisi, nggak ada apa. Itu kalau puisi panjang, itu saya pernah menulis puisi itu hampir 2 tahun baru selesai. Judulnya Amor Fati. Itu ada di buku Kasmaran. Itu 2 tahun. Tapi saya merasa itu puisi belum selesai. Merasa puisi itu kurang bagus. Jadi saya kira itu puisi best of the best yang saya tulis adalah puisi yang begitu saya tulis, setelahnya nggak ada usaha untuk mengeditnya. Apakah sering terjadi begitu? Atau hanya sekali dalam berapa periode waktu gitu? Dari seluruh buku saya, puisi terutama, paling-paling cuma 20%. 20%. Oke. Jadi masih ada masterpiece-nya yang tidak diedit ya? Masterpiece-nya yaitu puisi yang hanya di dalam kepala itu. Itu puisi yang hanya ada dalam bayang-bayang kita, itulah yang paling indah. Wow. Dan itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Oke. Terima kasih Gus Usman atas waktunya, atas sharingnya. Oke, siap. Selamat sore. Wow, luar biasa. Selamat. Terima kasih.